السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله لعلكم تفلحون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم جنبنا ما يضرنا في ديننا ودنيانا يا أرحم الراحمين. Ibu-ibu yang saya muliakan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang telah memberikan kita pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita pengenalan dengan sejumlah hamba-hambanya, pilihannya, yang mana hamba-hamba pilihan ini adalah orang-orang yang mengenal aib diri mereka sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan mereka orang-orang yang senantiasa sadar, orang-orang yang senantiasa peduli akan kondisi mereka sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah memberikan taufik kepada mereka. Setelah mereka mengenal aib-aib dari mereka, mereka pun mampu untuk mengobatinya, menyelesaikan aib tersebut dari segala keburukan-keburukannya. Maka di sini kita perlu mempelajari, perlu melihat, perlu meneliti senantiasa akan keadaan diri kita masing-masing sebelum kita mengkaji dan meneliti keadaan orang lain yang kadang itu memang bukan sebuah kebaikan, bahkan itu merupakan sebuah keburukan. Ibu-ibu yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan diri kita ini tak lepas pada fisik dan ruh. Dikatakan satu jiwa itu nggak bisa terpisah daripada badan dan ruhnya. Jika terpisah tidak salah satu itu, maka nggak dikatakan satu jiwa. Maka satu jiwa yang hidup bukan hanya dia menghidupkan badannya saja, akan tapi juga dia hidupkan ruhnya. Dalam diri kita juga kita kenal dengan bahasa lainnya, ada namanya nafsu. Ada namanya nafsu. Dan di antara nafsu tersebut adalah dia nafsu yang sentiasa memerintahkan orangnya kepada keburukan. Inna nafsa la'ammaratun bisu.
sebagaimana dalam surah Yusuf. Kemudian ada orang dengan hawa nafsunya juga. Dia menjadikan nafsu itu, hawa nafsunya sebagai Tuhan. Dia mengikuti segala perintah-perintah hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Dan banyak sekali ayat-ayat yang lain yang menunjukkan kepada kita tentang buruknya, jeleknya, jahatnya keburukan jiwa yang demikian, jiwa-jiwa yang demikian, nafsu-nafsu yang seperti tadi. Mana dia sangat tidak semangat dalam hal-hal kebaikan. Baik ibu-ibu yang saya muliakan, sesuai dengan tema kita, hari ini kita coba ingin melihat beberapa aib. Aib itu bahasa Arab, jamaknya uyub. Aib itu bermakna cacat. Yang namanya cacat berarti itu ada yang tidak sempurna, tidak sehat. Jadi aib diri itu yang kita bicarakan hari ini bukanlah aib orang lain. Maka ketika mendengarkan pembahasan ini, itu fokusnya untuk diri kita. Fokusnya untuk diri kita. Di antara ulama yang menulis bab ini adalah Nabi Abdul Rahman As-Sulami rahimahullah ta'ala. Aib-aib diri kita itu sekali. Nanti masing-masing kita bisa list dari yang kita sebutkan beberapa, enggak mungkin semua. Bisa kita list mana yang itu memang lebih dominan sama kita. Atau jangan-jangan semua yang kita sebutkan ada sama kita. Semoga harapannya pulang dari kajian pada hari ini, kesimpulannya adalah rupanya diri saya ini masih banyak sekali aib. Masih banyak sekali cacat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan aib diri saya pada diri saya sendiri. Dan Allah pun menutup aib orang lain dari mata saya, sebagaimana kita berharap agar Allah pun menutup aib kita di mata orang lain. Kecuali bagi orang-orang yang jujur ingin memperbaiki diri kita, aib kita. Baik ibu, ketahuilah bahwasanya di antara aib diri kita ini, kita punya waham, punya bayangan, khayalan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah selamat. Selamat. Sudah aman. Pokoknya saya ini sudah aman. Padahal manusia ini tak lepas, ciptaan manusia ini tak lepas atas segala aib, syahwat dan sebagainya itu punya. Nah, tapi di antara aib seseorang ketika dia menyangka dirinya dia sudah selamat, aman, dia tidak ada masalah. Tidak ada masalah, tidak ada aib sama sekali. Ini aib sebenarnya. Termasuk dalam hal ini adalah dia sudah di pintu keselamatan, yang mana dia telah mengetuk pintu-pintu keselamatan tersebut dengan berbagai macam zikir. Dia sudah baca zikir pagi petang. Dia telah melakukan banyak amal ketaatan, sedekah, salat,
Dia sudah banyak melakukan amal-amal kebaikan-kebaikan sosial lainnya bahkan. Artinya dia sudah mengetuk pintu-pintu kebaikan. Dan pintu itu terbuka. Akan tetapi dia menutup pintu kembalinya atas dirinya sendiri dengan banyak melakukan hal-hal yang menyelisihi syariat itu juga. Dia mengetuk pintu-pintu keselamatan itu dengan berbagai zikir, berbagai amal ketaatan. Namun pintu kembalinya itu dia tutup. Dia banyak melakukan hal-hal yang berseberangan dengan syariat. Orang yang seperti ini sebenarnya kalau dia serius mengetuk pintu-pintu itu dengan terus-menerus, maka pintu itu akan terbuka dan akan menyelamatkan dia. Akan tapi sayangnya kondisi orang tadi, pintunya sudah terbuka, akan tapi dia lari daripada pintu yang sudah terbuka itu. Dia sudah membuka dengan banyak amal-amal ketaatan tadi, setelah terbuka dia lari daripada pintu yang sudah terbuka itu. Kalau demikian keadaannya, kapan dia bisa sampai kepada tujuan yang diharapkan? Dia telah memilih jalan yang salah. Pintu sudah dibuka, tapi dia lari dengan menyelisih syariat setelah itu. Bahkan dia telah menyelisih pintu itu, di awal pintu itu terbuka. Awal langkahnya dia melangkah ke tempat yang lain. Padahal tadi sudah dibuka pintunya. Bagaimana orang ini bisa selamat dari aib dirinya, sedangkan dia sendiri yang melepaskan syahwat-syahwatnya. Dia sendiri yang telah melepaskan segala syahwat-syahwatnya begitu bebas. Ya, orang yang demikian tidak akan mungkin selamat daripada mengikuti hawa nafsu. Yang mana dia terus-menerus menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu, kalau demikian keadaannya, kita jangan seperti kata para ahli hikmah, jangan tamak, ya. Jangan kamu berharap sehat sedangkan pada dirimu ada penyakit. Pemahamannya demikian. Orang udah tahu, dia berharap sehat, pemahaman dia sehat, padahal dalam dirinya setelah diagnosa memang ada penyakit. Bagaimana orang ini merasakan dirinya selamat? Ya, ini kan banyak orang kelihatannya fisiknya kalau secara fisik sehat, padahal dalam dirinya ada penyakit. Maka kamu jangan berharap sehat kalau pada dirimu ada penyakit, dan jangan pernah mengharapkan, jangan kamu mengira kamu itu selamat sedangkan pada dirimu itu ada dosa. Di bahasa lainnya, jangan kamu mengira kamu itu sehat sedangkan pada dirimu jelas ada penyakit. Dan jangan kamu mengira kamu itu selamat sedangkan dirimu punya dosa. Ini. Maka solusinya bagaimana? Solusinya adalah kembali dengan terus menempuh jalan hidayah, jalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan gizi-gizi yang baik dengan kesempurnaan takwa yang diharapkan itu. Maka di sini penting. Banyak orang yang seperti ini yang tertipu. Saya sudah selamat nih, aman. Selama saya nggak melakukan kesyirikan, penting udah aman. Ya. Kalau yang lain nanti Allah ampunkan dosa dan dia nggak bertaubat. Ini seperti Allah sebutkan surah Al-A'raf tentang generasi Ahlul Kitab, generasi orang yang mereka dikategorikan generasi terjelek. Generasi terjelek. Mereka sudah diturunkan Alkitab, Taurat. Mereka cenderung dan cinta kepada dunia mereka, mengikuti hawa nafsunya. Pemahaman-pemahaman penting enggak syirik. Yang penting enggak syirik. Perbuatan lain terus dilakukan dosa. Kenapa? Nanti akan diampunkan juga dosa kita. Padahal ketika mereka mengatakan nanti akan diampunkan dosa kita,
mereka tidak bertaubat dari dosa-dosa yang lainnya, sekaligus mereka terus-menerus melakukan perbuatan dosa tersebut. Penting selamat kita, asal nggak syirik selamat. Lain nggak taubat, mereka mengira seakan-akan hari itu selamat. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. Tidak sedikit kaum muslimin juga demikian. Mereka mengira asal nggak syirik udah selamat. Padahal di sana banyak dosa-dosa lain, tergolong dosa besar juga, yang akhirnya menghambat seseorang daripada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak selamat dia. Diterimanya amal kita dan beruntungnya kita dengan amal-amal kita, ibu-ibu, bukan sekedar hanya ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah dalam hadis yang telah pernah kita pelajari, orang yang nanti merugi di hari kiamat adalah orang yang amalnya diterima oleh Allah, namun pahalanya tidak dapat. Pahalanya diberikan kepada orang lain. Demikian pemahaman hadis tersebut. Amalnya diterima oleh Allah. Kenapa diterima? Dia melakukan ikhlas karena Allah. Dia melakukan sesuai dengan petunjuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi dia orang yang Rasul katakan, atadrun mal muflis. Tahukah kamu apa itu yang dikatakan? Siapa yang dikatakan orang yang bangkrut? Ya. Itu orang-orang yang datang nanti di hari kiamat dengan bawa amal pahala yang sebesar-besar gunung. Namun dia rugi, nggak dapat apa-apa. Dia membagikannya, mesti terpaksa diberikan kepada orang yang pernah diribahinya, diomonginnya, disakitinya, dizaliminya. Semua diberikan. Ini menunjukkan bahwasanya amal dia ketika di dunia diterima oleh Allah. Puasanya diterima, qiyamul lailnya diterima, tarawihnya diterima, sedekahnya diterima. Oke? Dia juga ikhlas. Semua diterima. Namun dalam waktu yang sama, dia merusak amal tadi dengan perbuatan dosa-dosa yang lain. Karena dia punya waham, penting tadi aku sudah selamat. Ya. Nanti diampunkan juga sama Allah. Ada orang tertipu dengan amalnya, dengan salatnya, dengan ngajinya, kaum perempuan dengan tutup auratnya, dan seterusnya. Tertipu dengan amal-amalnya, seakan-akan penting. Itu udah amal saya dengan Allah Ta'ala, tapi yang lain nggak dipikirkan. Baik. Kemudian ada juga di antara aib di seseorang itu adalah dia ketika menangis, ada kalanya setelah menangis dia merasakan sudah aman. Nangis sudah bisa mohon ampun sama Allah, nangis, setelah nangis selesai. Dah tenang jiwa saya, dah nangis sudah tenang jiwa saya, dah aman seakan-akan. Ini sebenarnya obatnya dia harus terus menangis kalau mengingat dosanya. Artinya jangan seakan-akan setelah satu kali menangis sudah ampun dosa. Tinggal klik la ampun dosa, bubut tapi ya mesti ya, dia memahami bahwasanya
tangisan-tangisan terhadap dosa itu membuat dia lebih menangis lagi dengan mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang setelah habis buat dosa, nangis dia. Menyesal. Itu sudah aman. Seakan-akan dengan nangis dia merasa aman, kata saya masalah. Enggak minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala dan enggak minta maaf kepada orang-orang lain yang dia berbuat dosa kepadanya. Kemudian dah berapa aib? Dah berapa saya ngomong? Dua. Kemudian di antara aib diri kita adalah kita terlalu bahkan seakan-akan mengetahui sesuatu yang berbahaya, sedangkan bahaya itu bukan kita yang memilikinya. Mengkhawatirkan sesuatu masa depan, padahal kita belum tentu masuk ke dalamnya. Masa depan di sini apa? Masa depan dunia. Itu aib. Sebagaimana juga orang berharap suatu manfaat yang padahal dia pun tidak mampu untuk menghadirkan manfaat tersebut. Sehingga dia fokusnya kepada rezeki, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezekinya. Fokusnya kepada mengumpulkan harta. Rezeki itu yang dia khawatirkan. Nanti kalau begini bagaimana anak saya nanti nggak bisa makan, nggak bisa apa. Ya kan? Atau nanti saya makan apa? Karena dia memandang nanti saya akan mudarat kalau begini. Kalau enggak saya akan bahaya. Padahal rezeki telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Obatnya bagaimana? Dia kembali kepada iman yang benar. Mesti dia sehatkan dulu imannya. Betulkan dulu imannya. Ini masalahnya di keimanan. Ketika khawatir akan rezeki, akhirnya hidupnya fokus mencari siang dan malam untuk kumpulkan rezeki berupa harta, makan. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada yang bisa menahan satu bahaya dan tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepada seorang hamba kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau berikan bagi siapapun tidak bisa menolaknya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allah mengatakan juga wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min 'ibadihi. Begitu juga Allah sebutkan dalam surah yang lain. Allah mengatakan dalam surah Hud misalnya, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada satu binatang jelata pun, tidak ada satu makhluk pun, artinya semua makhluk itu, apalagi binatang-binatang itu yang Allah sebutkan, إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, yang berjalan di muka bumi ini semua telah dijamin rezeki oleh Allah. Ini masalah keimanan orang kepada apa yang Allah firmankan. Sehingga dia sibuk, ini gimana. Akhirnya banyak orang memutuskan pendidikan anaknya gara-gara dia melihat ekonomi dirinya. Padahal anak itu punya jatah rezeki, orang tua punya jatah rezeki, anak istri punya jatah rezeki, masing-masing punya.
Orang ini punya pemahaman seakan-akan anaknya makan rezeki yang Allah jatahkan untuk dia. Padahal tidak ada, masing-masing punya jatahnya. Bukankah kita melihat ada orang tua yang kelihatannya miskin, tapi anaknya Allah berikan rezeki banyak, lebih kaya dibandingkan dia. Bukankah kita melihat dalam dunia ini ada orang tua yang kaya raya, tapi anaknya miskin. Allah mau kasih, Allah tidak mau kasih. Demi Allah. Ya kan? Yang membuat manusia kadang sibuk untuk kumpulkan semua bahan-bahan untuk dibuang di WC itu. Sampai melupakan ibadah, salat dan sebagainya. Sampai akhirnya membunuh untuk rebutan satu suap makanan. Apa sebenarnya? Ini karena ada aib yang begitu besar pada dirinya berupa seakan-akan dia tahu bahaya dan manfaat yang ada di masa depannya. Pada orang-orang hari ini kalau ditanya, yang mengkhawatirkan tentang dunia dia adalah tentang kebutuhan isi toilet. Itu yang dikhawatirkan. Memang bahasanya makan apa? Kalau makan buang kemana setelahnya? Maka ibu-ibu yang saya muliakan, di sini penting seharusnya seorang hamba itu memahami bahwasanya diri kita ini lemah. Mesti melihat pada diri kita ini lemah. Allah lah yang maha kuat yang telah berikan kecukupan kepada kita. Maka hidup ini kalau resah terus-menerus hanya memikirkan sesuatu yang sebenarnya Allah telah menjaminnya, maka hidup kita akan resah terus. Akan resah terus, nggak pernah bahagia hidupnya. Susah, gelisah terus orangnya. Karena hanya memikirkan jatah makan saja. Ketahuilah bahwasanya barang siapa yang punya kebutuhan, tidak ada yang mampu menghadirkan kebutuhan dia kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka mesti dia melihat aib diri ini untuk kembali kepada iman yang benar. Aib. Udah berapa aib tadi itu? Kira-kira ada nggak pada diri kita? Ada, mungkin berat tidaknya saja yang berbeda. Baik, itu tadi mungkin sesuatu. Ini aib berikutnya. Mari dicek diri terlebih di bulan Ramadan. Futur, lemah. Di antara aib diri itu adalah lemah dalam ketaatan. Lemah dalam urusan ketaatan. Lemah. Mbah-mbah lah bahkan. Mbah-mbah atau mbah-mbah. Saking lemahnya melakukannya mbah-mbah. Hana semangat. Futur dalam amal ketaatan. Ya. Padahal sebelumnya dia melakukan amal-amal itu. Sebelumnya dia melakukannya. Dan lebih besar lagi aib yang seperti ini ya ada pada seseorang ketika dia mengabaikan aib yang sudah dia tahu dia lemah dalam kebaikan, kemudian dia nggak mau menyempurnakan, nggak mau dia memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam ketaatannya kepada Allah, nggak mau dia. Hai long ke mahal aku jabut, memang bangai aku. Kelam kau, mahal aku jabut. Cuma hanya jadi malah. Wajar aja menang. Mujarrad menang. Udah tahu dia itu punya kekurangan di bidang itu, tapi nggak mau memperbaikinya. Dan lebih parah lagi, orang demikian tidak melihat itu sebuah kekurangan, tidak melihat itu sebuah kelemahan. Udah malas sholat, tapi nggak melihat itu sebagai sebuah aib. Dan bahkan bangga diri lagi, ilmu walaupun anak ketemayang, walaupun kagak lagi nyawa anak ketemayang, palih ilmu mentanggat.
Yang kena, nah, kan bak kau bak draw dia kena. Ilmu atau pun anak belum patah. Anak kuah pegau kalau gaji itu udah bagus aku pegau. Nah, ini aib diri sebenarnya. Ini aib. Bahkan lebih parah daripada itu. Aibnya, dia mengira, yakin bahwasanya dengan segala kekurangan yang ada pada dirinya, dengan segala kemalasan dalam hal ibadah pada dirinya itu, dia menganggap itu semua aman, karena rezekinya pun banyak. Apa yang dibutuhkan ada. Sehingga ada orang, ketika dia bilang, bukan temayang, hai, kak gelung anak temayang, ngaji temayang, tabang dia rezeki. Tabang dia kerja dia. Saya yang salat sama dia enggak salat, sama-sama. Sama-sama kamu poh tempong. Mana beda dia salat sama saya salat? Dia merasa itu saking enggak bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aib. Aib. Ini penyakit wujud. Maka hal seperti inilah orang-orang yang tertipu dengan amalannya, keburukannya dianggap sebuah kebaikan. Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasanan. Buruk, tapi dia melihat sebuah baik. Buruk, tapi dia lihat itu baik. Ini bahaya. Maka tidak ada cara lain hal seperti ini kecuali kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sentiasa berzikir kepadanya dan membaca kitabnya. Dengan menghormati, menjaga kehormatan kaum muslimin dan meminta kepada orang-orang saleh untuk mendoakan kita juga agar dikembalikan kepada kondisi yang baik seperti semula, bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Karena orang futur ini sebelumnya sudah taat. Katakan futur lemah. Lemah setelah melakukan ketaatan. Dulu taat, baik. Dan setelah itu. Ada anak-anak dulu, Masya Allah. Kadang orang ketika di pesantren, baik. Itu taat dulu dia. Taat. Ketika keluar di pesantren, keluar di daya, dulu pakai jilbab, sebenarnya nggak pakai jilbab. Dia bilang lagi, aku kalau begini-gini lulusan pesantren. Jangan lihat nggak pakai jilbab. Walaupun aku malas sholat dulu pesantren. Dulu pesantren dulu aku ketua bagian ibadah. Ketua bagian ibadah. Saya dulu susah pertama. Dulu taat. Sekarang futur. Gini-gini perusahaan pesantren. Emangnya kamu siapa? Memang jilbabnya gede, tapi nggak pernah mondok. Nah, ini aib paling besar. Sebagaimana juga kadang terjadi pada orang tua. Dulu anaknya di ma'had, di pesantren, di dayah. Orang tua memandang anaknya ini baik-baik. Ya kalau pulang ke rumah nggak salat sekali atau malas salat, nggak ngaji kan nggak apa-apa. Dia udah capek di pesantren. Padahal di pesantren telah buat guru juga capek. Susah dia untuk salat. Ya. Ini pemahaman yang mesti kita pahami dengan benar bahwasanya itu namanya futur. Futur itu aib dalam hal seperti ini. Kemudian ibu-ibu kita melangkah ke berikutnya. Di antara aib diri seseorang adalah dia taat namun tidak merasakan kelezatan di dalam ketaatannya. Allah. Taat namun dia melakukan amal ketaatan enggak merasakan lezatnya. Dia salat tapi enggak merasakan lezat salatnya. Dia ngaji, baca Quran enggak merasakan lezatnya baca Quran.
Dia mengucapkan zikir pagi dan petang, tapi enggak merasakan lezatnya zikir itu yang diucapkan. Dia berzikir pada setiap salat, namun dia enggak merasakan lezatnya di zikir. Nah, itu aib. Bahkan sejumlah orang enggak merasakan itu sebuah aib. Penting udah salat. Sehingga salat yang dilakukan ini beban bagi dia, bukan lagi sebuah kebutuhan yang dirasakan, bukan lagi kelezatan yang dinikmati. Ini aib. Pergi ngaji juga pengajian biar ada kawan. Dia nggak merasakan lezatnya pengajian. Ilmu yang bertambah, yang selalu bisa mengoreksi keseharian hidupnya. Maka ini orang yang taat namun tidak merasakan lezat ketaatannya. Ini bagian daripada aib yang ada pada diri orang tersebut. Itu aib yang ada pada diri kita. Salat tarawih, ya Allah. Kok trik semayang? Enggak lezat dia. Enggak merasakan lezat. Kita kata malam kajiannya. Kuimum, banyak-banyak dah ya. Saking dia enggak lezat. Ibarat orang makan tuh enggak ada rasa pedas yang ada makan. Ketika pedas itu enggak ada rasa enak di pedas itu. Oh iya, gabah-gabah iya. Orang baju bawan tekap capli kan lagi bayangkan. Cina kap tabah rumah kap lebo. Kung dia. Merasa rugi. Baik. Kenapa ibadahnya ini orang taat ini enggak lezat? Karena bercampur dengan kotoran yang bernama riya. Dia taat tapi enggak lezat karena bercampur dengan kotoran yang bernama riya. Yang kedua, sedikitnya keikhlasan dia dalam ibadah tersebut. Atau karena dia meninggalkan salah satu sunnah di antara sunnah-sunnah yang ada pada amal ibadah itu. Itu yang bikin kurang lezatnya. Adapun hilang kelezatan ketaatan. Karena bercampur dengan riya, atau berkurangnya ikhlas, atau ketika dia melakukan ibadah itu, dia meninggalkan sunnah-sunnahnya. Salat enggak. Memperhatikan hal-hal yang sunnah dalam salat. Penting wajib-wajib aja. Haji, kalau bisa bayar dam aja. Kayak mana Pak Ustadz? Ini mesti enggak? Enggak, kalau bisa bayar aja. Enggak lezat dia ibadah. Kalaupun dia pergi umrah, haji, dia lebih nyaman di bin Daud dibandingkan di dalam Masjidil Haram. Dia lebih nyaman dengan penjual karpet dibandingkan karpet di dalam Masjidil Haram itu sendiri. Ini masalah. Perginya jauh-jauh untuk ibadah. Maka ketika dia pulang di tempat ibadah itu, yang terasa sama dia bukan kenangan lezatnya dalam hatinya dalam beribadah komunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi semua adalah kesan-kesan dunia. Semua kesan-kesan dunia. Maka dalam hal ini, cara mengobatinya hendaknya senantiasa meningkatkan, menjaga keikhlasan diri, dan senantiasa menjaga sunnah-sunnah dalam perbuatan-perbuatan ibadah tersebut, dengan memperhatikan hal-hal yang sangat prinsip dalam setiap sunnah ibadah. Ya, ringkasnya demikian. Kemudian, di antara aib diri seseorang adalah berharap untuk dirinya kebaikan agar bisa menyaksikan dan melaksanakan kebaikan tersebut. Namun ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa dia realisasikan, dia wujudkan kebaikan yang diharapkan tadi, dia optimis, dia pesimis untuk melakukannya. Pertama, harap kebaikan. Oh, lun yuna pengajian tak lunjak. InsyaAllah lunjak. Tidak pegah apa yuna kebaikan. Long putre kalau cari-cari tempat pengajian. Oh nana,
Pat, inautun bayina, baitur rahmanna, le soalnya. Oh le, Masya Allah. Yang ku try kalau harap-harapkan benar sama tempat pengajian. Ban kana, yuk ngaji. Baiklah, kiban ni nak pengajian. Ilung kan kurung-kurung pasang, anak mangaj lah aja kan. Berharap sebelumnya. Tapi pesimis ketika menghadirinya. Ini aib. Aib. Maka orang yang seperti ini, kalau ada yang demikian, ya mudah-mudahan Allah mengampuni mereka dan menunjukkan mereka jalan menuju surga. Sadar agar sadar. Ketahuilah orang seperti ini, ibu-ibu, obatnya mesti kita melihat diri kita itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tahu. Dan jikapun Allah mengampuni dosa-dosanya hamba ini, ketahuilah bahwasanya si hamba ini mesti merasakan dirinya telah melakukan satu kesalahan. Ini satu kesalahan. Jangan kayak orang munafik dulu. Juga seperti para pengikut sejumlah Nabi kaum Nabi Musa alaihissalam. Katanya nanti kalau ada perang, kalau ada jihad, kita ikut. Begitu Allah wajibkan, mereka bilang, pergi aja kalian. Kami di sini aja. Dulu berharap agar ada kebaikan. Sama juga kayak orang punya anak. Ini kalau punya anak, ini wadah pecicap purnya, tengku imu, Masya Allah. Kalau dia tinggal di lingkungan ada ulama besar, luar biasa. Doa tengku, ku ulama raya. Belagi tengku, ku yang soleh, ku pecicap, tengku bonan aja. Tengku bonan aja. Kasih nama. Begitu dia sekolah, pintar. Corong. Juara tu. Mulai berpikir lain. Yang baik tajuk kula agama, baik cara. Baik hafal Quran tadi, ana jelas masa depan. Nyo kan tajuk baik kula nyo menjanjikan. Dia diikat bak dinas ini. Hai kata dinas kan diikat bak dinas. Betul memang lijai kula corong kata mai kula tamang kuliah diikat bak dinas yang diikat bak kantor KPK. Saking tak ikatan. Dulu ketika masih kecil harapan bagi ulang, hai tengku ada pecicap hantam tak urang pecicap yang minta pancuri. Tahu pancuri ternama ada pecicap nak long dia belagi kawan. Bicara macam-macam baik itu boleh kau. Ana? Semua buat pecicapnya minta ulama, minta tengku ilmu. Yang harapan berjaga nak soleh, berjaga lagi adran, tengku, berjaga lagi ulama raya. Sebagai penerus bangsa agama di negara Aceh Darussalam. Menyan ke raya, jaya kula, kacaran ke pergi ke bubrang. Bubrang satu binatang. Yang lebih fokus dia yang namanya binatang makanan pajo buah mana kena berperang. Akhirnya anak dijadikan sebagai ATM dengan harapan untuk jadi pendudukannya. Lahir yang kedua menancit tengku imu bercicap. InsyaAllah begitulah besarnya. Oh nyo agak bangai macam. Nyo dah jauh daya. Yang bangai-bangai dah jauh. Daya. Ahli yang kerja pegah hati. Memang Islamnya anak maju sekali. Pada maju manja model kesiapkan. Ye model kesiapkan. Dan berharap ke maju. Bulahai ulama yang Aceh Darussalam berhaya-haya bicara berhafal Quran, hafal hadis, bicara bahasa Arab.
Bermitau dia, ditiapkan anak yang tiurol hega leho. Kali ke semayangnya. Sang kali ke benar. Aja tu semayang. Kamu kali semayang kata nanti benar. Oh nya Ustaz, long tengah benar lumpur lah lumpur kali semayang Ustaz. Nak lah lumpur semayang. La haula wala quwwata. Ada kayak gitu. Dan sedih kali. Sayang tak ni yang kok jarang katanya. Allah Ustaz, kok jarang katanya. Nyo kan tak kerakan je hijai ibai kula umum saya. Jika oleh pede. Nah, orang kan. Ya Ustaz, santrinya cukup jarang kan. Cukup jarang. Ih, sang kira aja bati kula umum. Kau oleh pede nasional. Tayang file Quran. Tayang. Aku jarang abang je mandung aku jarang. Maji ke terus. Baru gak jauh. Baik. Ini bahaya. Padahal kenapa sampai ke situ? Orang-orang di antara tiga termasuk aib yang ada pada seseorang adalah dia menghidupkan dunianya maupun mematikan akhiratnya. Dunia dia suburkan dan akhiratnya dimatikan. Ataupun akhiratnya peh udip antara udip dengan mati. Jadi aib. Baik. Kemudian di antara aib diri seseorang adalah di jiwanya, dirinya tidak nyaman dengan kebenaran. Enggak nyaman dengan kebenaran. Enggak nyaman ya. Sangat enggak nyaman. Kalau bicara kebenaran selamanya enggak nyaman. Enggak nyaman dengan ketaatan. Karena itu menyelisihi karakter otak dia. Dia nyaman kali kalau mengikuti hawa nafsu. Itu nyaman. Menyebut hanya nyaman. Inyokan HP, YouTube, nyaman. TikTok, nyaman. Nyaman. Kalau lihat TV, nyaman. Maka sampai terbiasa dalam omongannya pun hal-hal begitu. Masuk ke toko karpet. Nyo bino padum yo. Nyo pada yo. Nyo bino pada tak ke TV. Duk tak ke TV pada. Cocok dah. Sehingga itu terbawa dalam kesehariannya. Dia enggak pernah ada bahasa ini bagus sekali karpet. Cocok kalau kita duduk ngaji jadi tempat sajadah musalla atau apa. Yang terbayar lah mangat duduk ke TV. Bernyaman duduk je. Tak ada nonton kan. Mangat duduk ngana dia. Cocok tiga. Mempersiapkan generasi masa depan yang gemilang. La haula wala quwwata illa billah. Dan orang enggak lagi merasa itu sebuah aib. Ketika hidupnya semua terbicarakan dengan segala program-program dunia yang melalaikan dia pada akhirat. Baik. Maka di sini mesti totalitas keluar daripada penyakit tadi dengan sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepadanya. Baik, kemudian berikutnya jiwanya lebih merasa nyaman dengan hal-hal dosa dan dengan perbuatan-perbuatan yang jorok. Dia nyaman dengan itu.
Sehingga perbuatan-perbuatan yang jorok itu, yang kotor-kotor itu, yang dosa-dosa itu, yang merupakan sebuah penyimpangan dari syariat, nah, dia melihat itu sebuah kenyamanan dan kebaikan bagi hidupnya. Dan bahkan di antara kejorokan dan jeleknya jiwa yang tadi adalah kejelekan hatinya. Dia merasanya enggak ada masalah. Ya. Baik, di antara bentuk aib seseorang adalah dia lalai dan penuh angan-angan. Lalai. Sehingga selalu dalam nanti akan saya lakukan, nanti suatu saat, nanti akan saya buat, nanti pada suatu ketika saya akan. Namun dia tidak bergerak untuk menyelesaikan akan tadi. Sampai akhirnya seakan-akan ketika dia melakukan perbuatan tadi dengan penuh angan-angan, harapannya penuh angan-angan jauh, seakan-akan ajalnya itu bisa diundur. Padahal itulah aib seseorang. Ketika merasa ajal itu bisa diundur, nanti. Kapan? Saya nanti ajalah. Kapan rencana haji? Nanti kalau sudah saya pakai jilbab. Udah pakai jilbab. Padahal tidak ada kata ketika mengurus persyaratan di Kementerian Agama itu syarat wajib haji sudah pakai jilbab. Padahal ada uang, Anda sehat, daftar selesai. Nggak ada wajib pakai jilbab. Karena emang nggak mau pakai jilbab. Ya alasannya nggak haji karena belum pakai jilbab. Ya. Begitu juga lalai dalam urusan-urusan keseharian, sholat diundur-undurkan, ngaji baca Quran diundur-undurkan, belajar agama diundur-undurkan, ya diundur-undur, tahu-tahu sudah tua. Ya, tahu-tahu sudah tua. Begitu tua, tahu-tahu sudah mati. Begitu mati, tahu-tahu sudah dalam kubur. Ya. Ya. Itu juga di antara hal yang perlu orang bertaubat. Taubat daripada kelalaian. Di antara aib diri seseorang adalah dia selalu bersikap memaafkan diri dari segala kekurangan. Memaafkan diri pada segala kekurangan. Allah bakal kelaganya ada Allah kan tidak puji. Allah Maha Pengampun. Allah Maha memaafkan. Bagaimana semayang? Hai ke urusan kata apa? Allah lebih baik tipu. Yang lebih baik tipu kata apa? Jadi kadang mudah sekali orang memaafkan diri untuk melakukan sebuah kesalahan. Itu aib. Allah segitunya pun kok jadi masalah. Biasa ajalah. Jangan dianggap karena perbuatan dia untuk orang lain. Dia minta dirinya dimaafkan. Namun kalau untuk orang lain dia nggak mau. Ya. Mesti balas dendam. Wal'iyadzubillah. Baik ibu. Nah, di antara aib yang paling parah pada diri seorang adalah sibuk dengan aib orang lain. Namun dia nggak sibuk dengan aib dirinya. Tiba sibuk dengan aib orang lain. Padahal kalau lihat aib dirinya lebih banyak dibanding aib orang lain. Ini sudah sering dibahas. Kemudian sedikit lagi di antara aib diri seseorang adalah ibu-ibu, dia sibuk menghiasi penampilan. Sibuk mempercantik penampilan lahiriahnya. Termasuk lahiriah penampilan adalah bukan penampilan pakaian, tapi dia mengkhusyuk-khusyukkan diri padahal dia enggak khusyuk. Kelihatannya khusyuk. Raja mengangguk-angguk oleh dia.
Padahal nggak khusyuk. Beribadah, namun hatinya tidak hadir. Hatinya tidak hadir dalam ibadah yang sedang dilakukan. Maka caranya bagaimana? Hendaknya ketika kita melakukan sebuah ibadah, sebuah perbuatan, fokus kepada hati kita. Karena kalau hati sudah baik, anggota tubuh akan ikut khusyuk. Kalau hati sudah khusyuk, maka akan ikut khusyuk. Ya, perlu disinari hati kita dengan cahaya-cahaya keimanan. Karena barang siapa yang perbaiki hatinya, memperbaiki jiwanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan memperbaiki lahiriahnya. Jangan diperbaiki luar dulu, perbaiki dalam. Dalam akan mengikuti. Yang luar akan ikuti yang di dalamnya. Berikutnya adalah aib diri seorang selalu mencari kompensasi dalam setiap perbuatan dia. Sehingga tidak ada amal bagi dia istilahnya yang tanpa diberikan kompensasi. Oke, saya buat ini, apa garansinya? Oke, saya buat ini, kira-kira bayarnya berapa? Hana peluangnya, hana kegiatan istilah amal sosial nggak ada. Alah 3 go. Oh, hana percaya lagi. Saya ini profesional. Profesional? Saya ini orangnya profesional. Harus jelas. Ini berapa? Ini berapa? Berapa lama kerjanya? Oke, berapa hari? 1 hari berapa hari itu? Ya harus profesional lah. Kalau nggak jelas saya nggak mau. Masih banyak pekerjaan yang membutuhkan saya. Oh, alasannya apa? Profesional. Padahal bukan itu. Dia mau setiap apapun dilakukan diberikan bayaran. Enggak ada istilah di dalam kehidupannya infak dalam beramal. Paham? Minimal dapat pujian. Masa saya udah buat enggak ada ditulis nama saya? Enggak ditulis apa-apa kok. Kemarin kenapa pas waktu acara saya nggak disebutkan? Padahal kan saya termasuk salah seorang penggerak gitu loh. Anda bisa bayangkan kalau saya nggak ada, gimana bisa ini terjadi? Udah nggak bayar, nggak disebutin nama lagi. Udah saya nggak mau ikut gabung lagi kalau begitulah. Ya mau langsung semuanya ada. Ada timbal baliknya dengan cara yang demikian. Baik. Kemudian ibu-ibu yang saya muliakan, di antara aib diri, saya akan fokus di sini. Ini saya akan fokus pembahasannya, boleh ya? Saya nggak akan lanjutkan lagi. Jadi cuma saya nggak panjang lebar saya bahas. Aib yang paling ingin saya bahas adalah malas. Malas. Kemarin di Masjid Ihya Sunnah sudah saya bahas. Di beberapa masjid sudah bahas. Di ASEAN 2 hari lalu sudah saya bahas. Tema aib dia malas. Saya mau lihat di sini ada wajah-wajah ibu-ibu yang nggak ada malas. Saya sangat berharap melihat satu wajah yang tidak pernah merasakan malas. Ada? Nggak ada. Nggak ada papan tulis, nggak apa-apa. Malas ini ibu sebenarnya kan ini ahli warisnya kenyang. Itu di antara ahli warisnya malas. Malas itu ahli warisnya kenyang. Habis sahur pinginnya tidur. Habis berbuka pinginnya santai-santai.
Itu ahli warisnya itu. Maka kekenyangan terlebih berterus-terusan itu telah melahirkan sebuah generasi malas. Maka dikatakan oleh para orang-orang saleh dulu, kekuatan orang bertakwa itu ada pada rasa lapar. Coba ibu lihat ketika berpuasa, bukankah lebih mudah untuk taat dibandingkan ketika tidak berpuasa? Ya enggak? Maka ini yang perlu kita siapkan. Generasi-generasi yang tidak terus-menerus merasakan kenyang. Maka dalam Islam itu ada puasa sunat, ada puasa apa kan? Nah, jadi nafsu kita ini kalau sudah kenyang kuat dia. Nafsu kalau sudah kenyang kuat. Apabila sudah kuat, maka dia akan ambil bagiannya. Maka ketika itu nafsu ini akan bisa mengalahkan hati. Nafsu akhirnya mengalahkan hati. Hati nggak mampu sampai kepada tujuannya. Hati pingin salat, tadi rencana malam ini mau salat. Di mana? Di Baitur Rahman. Rencana mau salat malam ini, insya Allah. Pas buka puasa, kena biryani pula. Hah? Jus ada sekian jus, semua insya Allah. Gimana? Jadi kita salat, kita. Kayaknya kan. Besok aja lah. Mulai dia. Kalau sudah ini yang dipenuhi, maka ini akan terkalahkan. Baik ibu-ibu. Saya ingin membahas bab ini dengan pembahasan bahwasanya malas ini merupakan satu hal yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung setiap harinya. Beliau berlindung setiap hari. Doa beliau adalah bagi petang, Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ada riwayat yang lain, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Saya ingin fokus bab ini sekarang. Karena ini di antara hal yang paling mudah terdeteksi. Malas ini. Malas itu kasal bahasa Arabnya. Kasal. Dia malas dan futur itu beriringan, berdekatan. Kasal bahasa Arab. Maka orang malas itu bikin kesal. Kesal bahasa kita enggak? Kesal. Kenapa? Kesal kali aku lihat, malas kali dia. Ya. Jadi orang bikin kesal sama orang kasal. Malas ini bu, lemah melakukan sebuah perbuatan padahal dia mampu melakukan. Bahasa lainnya, malas itu adalah meninggalkan sebuah perbuatan, sebuah amalan, padahal dia mampu melakukannya. Coba lihat, definisi ini penting. Banyak sekali orang akhirnya ketika mau melakukan sebuah amalan, akhirnya memutuskan dirinya untuk mengatakan, alah, saya enggak melakukanlah. Saya enggak mampu, enggak kuat. Kalau enggak kuat, tapi malas. Ketika kita sampaikan ke dia, yolah, kamu nggak tahu keadaan saya. Saya lebih ngerti tentang saya sendiri. Wah,
Betul. Tapi Anda jangan lupa, Allah lebih paham tentang diri Anda itu sendiri. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Maka malas ini ibu-ibu, suatu hal yang buruk. Maka Rasulullah tidaklah beliau bermohon kepada Allah, meminta kepada Allah kecuali suatu kebaikan, dan tidaklah Rasulullah berlindung daripada Allah kecuali suatu keburukan. Nah, ini. Berarti Rasulullah ketika berlindung kepada Allah daripada sifat malas, berarti itu keburukan malas itu. Kayak dia pelihara aja. Kayak pelihara bawahnya. Maka di sini kita ingin lihat tingkatan-tingkatan malas. Malas itu bukan satu tingkat. Malas itu bukan satu tingkat. Di sini mohon ibu-ibu semua fokus, saya di sini fokus untuk lihat kita malas yang tipe mana. Ya, sudah sepakat ya? Kita berhenti di bab aib ini. Aib antara aib ada pada namanya malas. Kenapa saya fokus di sini? Karena malas ini dia punya banyak tipe, panjang pembahasannya. Saya tadi membahas dari awal, tapi tema kita bukan langsung tipe malas, bukan aib malas, tapi lebih pada beberapa aib. Ibu-ibu, malas inilah merasa berat melakukan sesuatu, padahal kuat. Ini malas. Maka malas ini perlu kita lihat dia ada berapa macam tingkatannya. Namun di antaranya yang paling parah dulu, yang paling parah. Semoga kita tidak ada di dalamnya. Adalah kasalun wa futurun. Malas dan lemah dalam semua amal ketaatan. Tanpa kecuali. Dalam semua amal ketaatan. Dalam semua ibadah ketaatan itu dia malas. Disertai lagi benci kepada amal kita tersebut. Plus tidak ada keinginan sedikit pun. Ini malas. Jelas? Saya ulangi lagi. Tipe malas yang paling buruk yang pertama yang kita sebutkan ini adalah dalam semua amal ketaatan dia malas. Baca Quran malas, sedekah malas, ya, salat malas, semua malas. Bukan sekedar malas, namun plus benci, enggak senang kepada amal ketaatan tersebut. Dan tidak ada keinginan dalamnya. Inilah ibu-ibu yang dikatakan dengan kondisi orang-orang munafik. Ini kondisi orang munafik. Ini manusia yang paling malas. Inilah tingkatan manusia yang paling malas. Dan paling futur. Inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 142. An-Nisa 142. Apa kata Allah? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila as-salati qamu kusala. Wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas. يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Juga Allah katakan dalam surah At-Taubah ayat 54. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Ibu perhatikan ayat ini. Allah katakan
orang munafik itu salat. Bukan nggak salat. Maka jangan cepat-cepat menghukum diri aman, selamat. Aku kan salat. Aku kan salat. Orang munafik juga salat. Salatnya di Masjid Nabawi lagi dulu. Tapi mereka malas, berat dalam hal salat itu. Mereka juga berzikir. Zikir juga. Tapi sedikit mereka melakukannya. Di surah At-Taubah Allah katakan, mereka salat tapi berat, malas. Mereka juga sedekah. Tapi semua itu dilakukan dalam keadaan enggak senang. Terpaksa. Itulah karena enggak senang. Terpaksa. Wahum karihun. Saking terpaksanya, benci, enggak sukanya. Cuma karena kondisional aja. Orang munafik itu hidupnya mengikuti kondisi lingkungan. Kalau lingkungan bersama orang kafir, ya kembali ke habitatnya. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Ya. Kalau tinggal bersama lingkungan orang-orang muslim, harus jaga-jagalah minimal untuk dapat zakat. Ya. Ada donasi-donasi sosial, kita ada bagiannya. Maka mereka ketika nggak dapat bagian, marah-marah. Sedekahnya terpaksa nggak mau, tapi ketika nggak dapat sedekah marah. Kondisi orang munafik. Ini ibu-ibu yang Rasul katakan dalam hadis beliau, salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat Isya dan salat Fajar, salat subuh. Kata Rasul, salat paling berat. Dari 5 salat, yang paling berat apa? Isya dan subuh atau Fajar. Salat lain juga berat. Zuhur, Asar, Maghrib juga berat. Maka dikatakan yang paling berat di antara yang berat tadi. Ini tingkatan malas dan futur yang sangat berbahaya. Ini kondisi malasnya orang munafik. Ya, semoga Allah selamatkan kita daripada ini. Malas yang kedua. Ini di bawah yang pertama tadi. Tapi masih bahaya juga. Tipe malas ini. Dia malas dan futur pada sebagian ketaatan. Pada sebahagiannya. Pada sebahagiannya. Disertai tidak ada keinginan di dalamnya. Walaupun dia tidak ada kebencian. Tidak ada unsur nggak suka. Tapi nggak ada keinginan aja. Ataupun lemah keinginannya walaupun dia melakukannya. Semangatnya lemah. Apa beda pertama dengan kedua? Yang kedua pada sebagian amal ketaat, enggak semuanya. Yang kedua dia tidak ada rasa benci. Illa walaupun hana la berdron ja'dro macam. Bahlu bayi engkau baca. Yang ben ja'dro. Untuk dia enggak mau. Ini ibu-ibu, ini kondisi banyak dialami oleh orang-orang fasik di kalangan kaum muslimin. Ini kondisi malasnya orang-orang fasik. Dia masih muslim. Kedua tipe ini, yang pertama dan yang kedua tadi, munafik dan orang fasik, ini semua sumbernya sebabnya ada pada maradun fil qalbi. Penyakit pada hatinya. Makin parahnya penyakit ini, maka makin melemahnya semangat orang ini dalam beribadah dan ketaatan. Makin parahnya penyakit hatinya, maka makin tingkat kemalasannya naik. Ya. Maka penyakit
hati yang ada pada orang munafik itu lebih parah dibandingkan penyakit hati yang ada pada orang fasik. Namun waspada, ibu-ibu. Jangan mengambil kesimpulan, saya biar yang fasik ajalah. Asal nggak munafik. Enggak. Ini sama-sama orang-orang yang menikmati kesehatan fisiknya. Tertipu dengan kesehatan fisiknya. Ya. Orang ini nanti bisa berubah nih. Yang kedua ini bisa naik ke tingkat yang pertama. Karena sama-sama bersumber dari penyakit hati. Orang ini memiliki badan-badan yang menakjubkan kita. Fisik mereka, kalah. Nakjubnya. Badan merotot. Sehat, vitaminnya cukup. Ini orang yang Allah katakan, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Apabila kamu melihat mereka, sungguh sangat mengagumkan kamu akan badan-badan mereka. Sehat. Tapi enggak kuat dalam amal ketaatan. Yang lain tapi tumpam tapi dalam hal amal ketaatan dia enggak. Ini yang Allah katakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Jelas, Yang ketiga. Kayaknya saya Ustaz yang ketiga aja lah. Kita berharap yang ketiga pun jangan. Yang ketiga ini malas, futur, bersifatnya umum, tapi sebabnya adalah faktor badan, fisik, badani, bukan karena faktor hati. Lebih kepada faktornya badan, bukan pada hati. Orang ini, ya Allah, punya keinginan, sangat senang dalam ibadah. Sangat cinta untuk melaksanakan ibadah. Dan bahkan ada kalanya dia sedih kalau luput dari ibadah. Luput. Ya Allah, saya semalam gak sempat salat. Rencana mau witir sebelum sahur. Sahurnya pun lewat. Bangun-bangun, as-salatu khairum minan naum. Dah azan subuh. Sedih dia, sedih, subhanallah. Sedih. Ada begitu, Bu? Masya Allah. Bagus. Orang ini malas, lemahnya itu gara-gara faktor badan. Ini urusannya nggak ada urusan dengan dia. Mau kurus, mau gemuk, mau apa. Tapi ada fisik hati dia sangat cinta dengan ibadah. Cinta dengan ibadah. Sedih kalau luput dari ibadah, kalau terlewatkan. Akan tetapi mustamirun, kayak gitu, berkelanjutan. Berkelanjutan. Dalam malasnya, dalam lemahnya berkelanjutan. Dan bahkan bisa melewati beberapa malam. Melewati itu beberapa malam. Dia pingin qiyamul lail. Pingin qiyamul lail, pingin tahajud, pingin tarawih. Tapi enggak dilakukannya. Dan itu sadar dia, sadar. Insya Allah. Ingin khatam Quran. Ini Ramadan ini targetnya 2 kali khatam. 2 kali khatam. Ini pagi nggak sempat, nanti aja habis zuhur rencana 2 juz. Begitu habis zuhur panas sekali ya, pengen sahur nih. Penting kan, apalagi kan kalau tidur orang berpuasa kan lebih bagus. Penting malamnya bisa dipastikan untuk mulai. Sedih dia, ya Allah tadi rencana pagi mau ngaji, gara-gara ini nggak sempat ngaji. Marah lagi sama anaknya. Ini lagi puasa, mama ini belum tercapai target mau ngaji. Tolong besok-besok kalau ada apa-apa, bilang sama ayah aja. Nah, ayahnya pun bilang, ya nggak apa-apa, bilang sama ayah aja.
Ini mama sedih kali ini gara-gara adik, tolonglah mama. Mau masak mama untuk saat subuh aja susah gara-gara ngurus adik aja sendiri. Kan bisa udah mandi sendiri. Mau sekolah kau disiapin semua, gosok baju suruh sama kakak bentar. Ini mama mau ngaji. Sedih dia, susah, gelisah, galau dia. Karena luput dari kebaikan tadi. Sebenarnya target mama hari ini kan udah juz 20. Ini masih juz 19. Tolong. Subhanallah. Kenapa? Sedih. Ya. Tapi masalah berkelanjutan. Berbulan-bulan dilewati. Sadar-sadarnya Ramadan lalu saya nggak khatam juga. Ramadan ini rencana khatam, nggak khatam juga. Tapi sedih terus, asal ingat terus sedih. Sedih. Ya Allah. Pingin puasa sunat. Ramadan penuh sempurna. Alhamdulillah Ramadan ini puasanya pingin nanti habis ini langsung puasa 6 di hari kedua. Udah 6 hari belum puasa juga. Kan Syawal kan panjang waktunya. Sekarang kita manfaatkan dulu untuk. Tapi lihat jumpa kawan, udah puasa, udah langsung kemarin pas hari raya kedua. Ya Allah, aku pengen kayak gitu tadi. Kemarin pengen sedih dia, habis itu udah lewat Syawal kan, nangis, ya Allah, maafkan saya, ya Allah, ampunkan dosa saya. Pokoknya setiap ada yang lewat amal kebaikan dia nangis, saking sedihnya. Tapi berlanjut tahun lalu juga gitu. Allah, ada itu, ya makanya saya kayak seperti ini lebih banyak, ya, lebih banyak pada kita, ya. Allah, ibu-ibu. Ini dia segala amal kebaikan dia punya program, bahkan beli buku agenda Ramadan. Ramadan pertama tilawah 1 juz, tempel lagi, share di grup-grup target khatam Quran di bulan Ramadan. Mau 2 kali maka bacaannya sampai halaman sekian, mau 1 kali bacaan. Katanya yang share tuh dapat pakai khatam. Sebenarnya saya sangat pengen waktu itu. Qadarullah wa masya'a fa'al. Allahu Akbar. Biar kelihatan orang belajar tauhid. Semua ujung-ujungnya qadarullah wa masya'a fa'al. Biar kelihatan religi gitu. Insyaallah, alhamdulillah, masyaallah, subhanallah gitu kan. Adik ada sholat tahajud semalam ini, Masya Allah. Sebenarnya kan mama juga pengen sama adik. Iya, tadi pas adik tidur mama masih main HP. Mau bilang atau kok mama marah? Enggak sebenarnya, mama pengen kali tahajud. Artinya besok adik bangunin juga mama lah kalau bangun. Bangunin, mak. Gak jadi tahajud. Ya, aduh mama kayak capek kali, pengen kali lah tahajud. Entar lagi setengah jam lagi bangunin ya. Mama, hai kalau subuh hari ini udah. La ilaha illallah, astagfirullah. Waktu sahur, waktu istirahat, enggak sempat tahajud pun enggak apa-apa. Tapi nanti habis subuh terbayang, ya Allah, kenapa saya enggak sempat tahajud? Sedih. Subhanallah. Ini ibu-ibu kondisi banyak menimpa kaum muslimin aib ini. Kaum muslim banyak muslimin. Ini kalau kita cek ini banyak. Lebih banyak ini dibandingkan COVID-19. Andaikan ini diberlakukan di perbatasan tidak boleh lewat pada akhir Ramadan karena banyak lalai pada ketaatan, lemah, saya sependapat sekali. Kenapa? Dicek. Ini mana catatan amalnya ini? Nah. Tapi nggak sampai gitulah. Ini ibu menimpa penyakit ini pada banyak kaum muslimin. Bahkan di antara mereka adalah orang-orang saleh. Dan kalian, ini juga terkena orang-orang saleh. Bukan hanya orang ikut hawa nafsunya, bukan hanya orang fasik, tapi
Penyakit seperti ini juga kena orang saleh. Karena salehlah dia, maka dia nangis, merasa rugi kalau tinggal amal salehnya. Ada kesempatan sedekah, kenapa saya nggak dikasih tahu? Kan udah hari itu Bu, udah saya WA di grup. Oh iya ya, ada saya baca. Hari itu pingin langsung kasih. Entah kayak mana saya nggak jadi kasih. Ya Allah, besok-besok kalau ada kesempatan kasih tahu lagi, telepon aja saya langsung. Udah telepon gimana Bu? Oh ya, nanti saya transfer ya. Tiba-tiba dikirim di grup, alhamdulillah program kita untuk itu sudah terpenuhi semua. Talangan dana tidak diterima lagi Bu ya. Nangis lagi. Lucu ya. Saya melihat semangat ibu-ibu ini Masya Allah. Di mana-mana ya. Ya Allah. Kirim nanti gambar nangis sedih. Ada mata, keluar air matanya berdarah. Sedih. Selalu dia. Namun itu berlanjut. Lalu juga gitu. Allah. Baik. Ibu-ibu. Artinya apa? Ini menimpa orang muslim banyak. Bahkan orang saleh. Allah tegur, panggil orang-orang beriman begini. Dulu ketika diperintahkan jihad, kenapa? Apa yang buat kamu berat untuk pergi berjihad? Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard. Yang bikin berat ini karena masih cinta dunianya sebenarnya. Masih senang kepada kehidupan dunia. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Kalian masih lebih rela suka kepada dunia dibandingkan akhirat. Ini yang bikin kita cinta pada akhirat. Tapi kadang masih lebih mengutamakan dunia. Kita masuk dunia tadi, diaktif. Tidur sebentar lagi, itu dunia. Ya Allah, ibu-ibu, kita sendiri yang tahu jawabannya. Siapa kira-kira yang ketiga ini yang selamat di antara kita yang hadir di MTRJ ini? Nah, kau udah parah-parah kali. Mudah-mudahan ini jadi waspada kita yang ketiga ini. Ketahuilah bahwasanya ini bisa berubah menjadi tipe yang kedua kalau dibiarkan. Apa? Tipe malas yang dialami oleh orang-orang fasik. Kenapa? Kalau tipe yang kedua itu beratnya bukan badan, tapi hati. Ini bahaya. Yang terakhir, yang keempat tipe malas ini adalah malas ataupun lemah yang sifatnya insidental. Tiba-tiba muncul. Enggak selalu. Kadang di waktu ini, enggak ada di waktu lain. Dan ini enggak berlanjut lama. Wala tatul muddatahu. Dan dia tidak sampai melakukan maksiat ketika futur, ketika lemah, ketika malas. Dan tidak keluar daripada ketaatan. Yang seperti ini, Ibu, tidak ada yang selamat. Semua orang mengalaminya. Lemah, futur yang seperti ini, semua orang mengalaminya. Bahkan, inilah yang dibicarakan tentang hadis-hadis yang dialami oleh sahabat Nabi SAW. Ini nggak ada yang selamat. Akan tapi manusia bisa berbeda-beda, tergantung sebabnya, tingkatannya berbeda-beda. Sebabnya ada kalanya karena capek, letih, atau karena kesibukan yang nggak bisa dielakkan, atau karena sakit. Nah, tipe yang keempat ini tidak ada manusia yang selamat. Artinya nggak ada manusia yang selamat daripada sakitnya, kan ada? Nggak ada manusia yang selamat pada letih dan capeknya, kan gitu. Semua ada orang ada capeknya.
Namun kita perhatikan hadis Sahih Muslim. Tipe yang keempat ini bagi para sahabat udah parah kali mereka menganggapnya. Kisah Handalah. Handalah Al-Asadi radhiyallahu anhu. Beliau ketika keluar dari rumahnya, hadis Sahih Muslim, dan beliau berkomentar untuk dirinya, nafaqa Handalah, nafaqa Handalah, nafaqa Handalah. Handalah telah munafik, Handalah telah munafik, Handalah telah munafik. Jumpa dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar pun mendengar ini heran. Handalah ini penulis wahyu. Kenapa dia bilang dirinya munafik? Akhirnya Handalah menjelaskan, tidakkah kamu memperhatikan Abu Bakar? Tidakkah kita ketika bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul bicara surga, kita terbayang surga? Ketika Rasul bicara neraka, terbayang di depan mata kita neraka? Namun ketika kita pulang ke rumah kita, kita bersenda gurau dengan anak kita, seakan-akan yang tadi itu kabur. Ya kan? Kalau sedang ngaji bersama Rasul, bicara surga, terbayang surga, rindu kita pada surga. Nampak seakan-akan jelas di depan mata kita. Mendengar jawaban ini, Abu Bakar radhiyallahu anhu, orang yang paling imannya paling berat, yang paling kuat, maka beliau pun merasakan, kalau begitu saya juga demikian. Tapi ibu lihat, tadi apa kata Handalah? Telah nuduh siapa? Dirinya. Nah, orang seperti ini ketika dia lemah dalam kebaikan, lemah dalam ketaatan, dia menganggap dirinya kakal, bukan munafik lagi. Akhirnya kedua-duanya datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ya Rasulullah begini gimana? Oh, kalau itu bukan munafik. Kata Rasulullah, sa'ah. Ketika ada masa bersama keluarga, bersama anak, ya kan? Kita candain mereka, kita ketawa bersama mereka. Itu hal yang dimubahkan. Bahkan memasukkan rasa gembira kepada anak kita, kepada saudara kita, kepada istri kita, itu hal yang dianjurkan. Karena kalau seandainya masih terbayang surga, neraka seperti di depan Rasulullah, maka malaikat akan datang menjumpai sahabat ini untuk berjabat tangan kemanapun pergi di jalan-jalan dan tempat tidurnya. Begitu. Ibu yang saya muliakan. Tapi begitulah perasaan dialami oleh sahabat Nabi. Ketika sudah lemah, tidak anggap lemahnya sangka lalau kakaknya. Ibu-ibu yang saya muliakan.